Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya merasa berbahagia dapat berada kembali di tengah-tengah rakyat Jawa Timur, khususnya rakyat Surabaya yang terkenal memiliki semangat juang yang tinggi baik di masa perang maupun dalam zaman pembangunan. Dalam perjuangan fisik untuk merebut dan menegakkan kemerdekaan dahulu, Surabaya terkenal karena menjadi ajang pertemuan besar yang menjadikannya sebagai kota pahlawan. Dalam masa pembangunan dewasa ini, Jawa Timur juga menjadi salah satu provinsi daerah tingkat 1 yang paling sering menerima tanda kehormatan para Samya Purnakarya Nugraha. Dan kedatangan saya ke Surabaya kali ini juga untuk meresmikan berbagai proyek pembangunan yang telah selesai kita bangun. Kedatangan saya sekarang ini berlangsung masih dalam bulan Syawal. Karena itu saya rasa belum terlambat. Sehingga kesempatan ini juga saya gunakan untuk menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada masyarakat Jawa Timur yang beragama Islam. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saudara-saudara sekalian, pembangunan kita terus bergerak maju dari tahun ke tahun. Di tahun-tahun yang akan datang, pembangunan kita akan bertambah luas dan dalam. Laju kecepatannya harus bertambah tinggi. Untuk itu jelas diperlukan dukungan sektor perhubungan laut yang makin baik dan makin handal. Sebab sektor perhubungan laut merupakan urat nadi kehidupan dan pembangunan bangsa kita. Karena itu saya merasa berbahagia dapat meresmikan proyek-proyek pembangunan yang penting bagi pembangunan kita, yaitu proyek pengembangan fasilitas Pelabuhan Laut Surabaya tahap kedua, depo peti kemas, dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Banjarmasin tahap 1. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Kita terdiri atas suku-suku bangsa yang mempunyai kebudayaan, adat istiadat, dan kebiasaan yang beragam. Kita memeluk agama yang berbeda-beda. Kita pun mendiami wilayah yang sangat luas dan terdiri atas pulau-pulau yang puluhan ribu jumlahnya. Dalam melaksanakan pembangunan, wawasan yang kita gunakan adalah wawasan Nusantara. Dengan menggunakan wawasan Nusantara itu, kita bertekad untuk membangun seluruh tanah air dan bangsa kita yang majemuk itu menjadi satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial dan budaya, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Untuk itu sektor perhubungan, khususnya perhubungan laut, jelas menduduki tempat yang sangat strategis. Tanpa sektor perhubungan laut yang baik, kita akan sulit memutar roda pemerintahan dan sulit mencapai kemajuan sosial dan ekonomi. Menyadari akan pentingnya peranan sektor perhubungan laut bagi kehidupan bangsa kita itulah, maka sejak kita mulai membangun hampir seperempat abad yang lalu, sektor ini merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian kita yang besar. Pembangunan sektor ini juga kita laksanakan secara terpadu, baik dalam sektor perhubungan itu sendiri maupun dalam hubungannya dengan sektor-sektor yang lain. Kini keadaan pelabuhan-pelabuhan kita telah jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan pada waktu-waktu yang lalu, lebih-lebih dibandingkan dengan keadaan sebelum kita melaksanakan pembangunan dahulu. Melalui pelabuhan-pelabuhan yang makin baik keadaannya tadi, jutaan ton barang dapat kita angkut, baik barang-barang yang kita ekspor dan kita import maupun barang-barang antar pulau. Semuanya itu telah menambah lancarnya pembangunan sehingga kita dapat meraih kemajuan-kemajuan sebagaimana yang kita rasakan bersama sekarang ini. Tetapi tantangan yang kita hadapi tetap besar. Dengan bertambah banyaknya produksi dan bertambah besarnya kegiatan ekonomi, maka pelabuhan-pelabuhan kita perlu kita tambah dan kita tingkatkan lagi kemampuannya. Hal ini terasa makin penting karena tidak lama lagi pembangunan kita akan mulai memasuki proses tinggal landas
untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam memasuki era tinggal landas nanti, kita juga akan berada dalam situasi perekonomian dunia yang bertambah kompleks dan globalisasi ekonomi. Seperti yang kita rasakan bersama, perekonomian dunia dewasa ini terus berkembang, bertambah kompleks, saling terkait dan saling tergantung serta terintegrasi. Kerjasama ekonomi antara bangsa terus bertambah erat, persaingan bertambah ketat, dan perdagangan internasional meningkat pula. Apabila kita sampai tidak dapat mengikuti arus perkembangan perekonomian dunia yang demikian tadi, maka kemajuan ekonomi kita akan terhambat dan laju pembangunan kita akan tersendat pula. Karena itu di satu pihak kita harus berusaha agar tidak tertinggal oleh perkembangan ekonomi dunia, dan di lain pihak kita harus mempercepat pembangunan. Untuk itu dukungan perhubungan laut mutlak diperlukan. Itulah sebabnya kita harus menambah sarana perhubungan laut seperti pelabuhan dan kapal-kapal serta sarana-sarana yang lainnya. Kita juga harus mengembangkan sumber daya manusianya. Dalam kaitan ini penting sekali kebangkitan kembali semangat bahari. Sebagai bangsa yang memiliki lautan-lautan luas dan selat-selat yang banyak jumlahnya, kita tidak akan dapat hidup tanpa semangat dan jiwa bahari itu. Semangat dan jiwa bahari ini sampai sekarang masih kita saksikan. Banyak sekali perahu layar dalam ukuran-ukuran yang cukup besar yang mengarungi lautan Nusantara. Perahu-perahu layar ini telah banyak jasanya dalam pembangunan bangsa kita pada umumnya dan pembinaan kekuatan angkatan laut pada khususnya. Yang penting bagi kita adalah menyalurkan semangat bahari itu ke dalam pembinaan angkatan laut nasional kita dalam zaman modern sekarang ini. Semangat dan jiwa bahari ini merupakan salah satu warisan dan kekuatan bangsa kita. Zaman dahulu pelaut-pelaut dan kapal-kapal layar kita dengan gagah berani telah mengarungi samudra-samudra besar ke berbagai penjuru dunia. Semangat dan jiwa laut yang demikian itulah yang harus kita pelihara dan kita kobarkan kembali dalam menjawab tantangan zaman pembangunan modern sekarang dan yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, pembangunan proyek pengembangan fasilitas pelabuhan laut Surabaya tahap 2, itu peti kemas dan pengembangan fasilitas pelabuhan Banjarmasin tahap 1 ini juga merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan tadi. Seperti yang kita saksikan, proyek-proyek ini dilengkapi dengan peralatan yang menggunakan teknologi yang maju. Karena itu pengoperasiannya juga harus dilakukan oleh tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang sesuai serta tanggung jawab yang tinggi. Hanya dengan demikianlah proyek-proyek yang telah kita bangun dengan biaya yang tidak sedikit akan memberikan manfaat yang memadai. Dalam tahap pembangunan yang akan datang, wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki sumber daya alam yang besar akan berkembang makin pesat. Oleh sebab itu, prasarana dan sarana perhubungan laut di wilayah ini perlu mendapat perhatian yang makin besar pula. Meningkatnya pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur nanti jelas akan membawa pengaruh yang sangat positif bagi kegiatan di Pelabuhan Surabaya. Karena itu pelabuhan ini terus kita kembangkan sehingga mampu memberikan pelayanan yang makin baik dan makin efisien. Untuk itu saya minta kepada saudara-saudara semua yang mengabdikan diri di Pelabuhan Surabaya ini untuk benar-benar bekerja dengan tekun, berdisiplin, dan meningkatkan keahliannya di bidangnya masing-masing. Dengan demikian, pengapalan barang-barang melalui pelabuhan ini akan bertambah lancar dan makin terjamin keamanannya. Dengan harapan dan ajakan tadi, akhirnya dengan ini saya nyatakan proyek pengembangan fasilitas pelabuhan laut Surabaya tahap kedua, Depo Peti Kemas, dan pengembangan fasilitas pelabuhan Banjarmasin tahap 1 secara resmi digunakan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.